Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kebijakan Moneter. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kami. Yang pertama saya Intan Pratiwi, nanti yang kedua ada Aulia Kumalasari, dan ada Siti Fatimah. Dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai permintaan uang. Teori permintaan uang ada dua. Teori permintaan uang Irving Fisher, di mana permintaan uang semata-mata merupakan proporsi konstan dari jumlah transaksi atau jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan. Dalam artian di sini dalam teori permintaan ini uang itu hanya untuk dibelanjakan, bukannya disimpan untuk kekayaan atau tujuan spekulasi. Dan yang kedua ada teori Combright, di mana faktor perilaku dalam mempertimbangkan untung dan rugi. Di sini yang mempengaruhi itu adalah tingkat bunga, tingkat pendapatan, dan juga ekspektasi masa depan. Permintaan akan uang dalam masyarakat terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu ada untuk transaksi, di mana untuk transaksi ini untuk memenuhi kebutuhan, secara barang, membeli barang, jasa, dan sebagainya. Yang kedua ada untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga artian dalam berjaga-jaga untuk antisipasi ke depannya. Dan yang ketiga yaitu permintaan uang untuk spekulasi. Walau dalam Islam permintaan uang dalam spekulasi ini tidak diperbolehkan, tapi kemungkinan ada orang-orang yang mempergunakan uang untuk spekulasi, di mana tujuan ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari sistem yang berbasis bunga. Yang selanjutnya yaitu teori permintaan uang dalam Islam. Yang pertama, permintaan uang menurut mazhab Istiqhodona, permintaan ditujukan untuk dua tujuan, yaitu untuk transaksi dan untuk berjaga-jaga atau investasi, di mana permintaan uang untuk transaksi merupakan fungsi dan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh seseorang, di mana semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka permintaan uang untuk memfasilitasi transaksi barang dan jasa tersebut juga semakin meningkat. Dalam artian untuk berjaga-jaga yaitu untuk mengantisipasi kejadian yang akan datang atau berinvestasi. Yang kedua ada permintaan uang menurut mazhab mainstream, di mana dalam hal ini jumlah uang diperlukan dalam ekonomi Islam hanya memiliki dua motivasi. Yang pertama yaitu sama juga transaksi dan berjaga-jaga. Dalam hal ini merupakan fungsi dari tingkat tertentu di atas yang telah ditentukan, zakat atas aset yang kurang produktif. Dan yang ketiga yaitu permintaan uang menurut mazhab alternatif, di mana menurut mazhab ini Islam menganggap bahwa perubahan nilai tambah ekonomi tidak dapat didasarkan semata-mata pada perubahan waktu, melainkan nilai tumbuh uang terjadi jika dan hanya ada pemanfaatan secara ekonomi selama uang tersebut dipergunakan. Dalam artian uang tersebut akan berubah atau meningkat atau menurun jumlahnya itu tergantung dari pemanfaatan secara ekonomis yang dilakukan atau dipergunakan selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Kumalasari akan menjelaskan tentang manajemen moneter konvensional dan Islam. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu manajemen moneter konvensional. Pada dasarnya ada dua paradigma dalam memahami mekanisme transmisi moneter. Yang pertama itu tentang uang aktif dan kedua itu uang pasif. Di sini saya akan menjelaskan uang pasif terlebih dahulu. Apa itu uang pasif? Uang pasif ialah uang yang dikeluarkan pada jangka waktu tertentu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti deposito. Dia memerlukan jangka waktu 10 tahun untuk bisa keluar uang itu tersebut. Yang kedua itu uang aktif. Uang aktif itu uang yang tidak perlu jangka waktu. Dia nggak perlu jangka waktu. Contohnya seperti uang cash. Itu kita kapan aja bisa kita belikan sesuka hati kita.
Nah, Ya. di sini saya akan menjelaskan manajemen moneter Islam. Apa itu manajemen moneter Islam? Ialah terciptanya stabilitas permintaan uang kepada tujuan yang penting dan produktif, sehingga setiap instrumen yang akan mengarahkan kepada instabilitas dan kolokasian sumber data yang tidak produktif akan ditinggalkan. Ya, sekian dari saya, Aulia Kumalasari. Baiklah, saya Siti Fatima akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu peranan Bank Indonesia dalam kebijakan moneter di Indonesia. Tugas Bank Indonesia itu ada 3. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter mempengaruhi perkembangan moneter atau uang beredar dan suku bunga untuk mencapai sasaran inflasi. Nah, yang kedua, kemudian memerlukan dukungan kelancaran sistem pembayaran yang cepat dan aman dan efisien. Yang kedua, tugas Bank Indonesia itu kebijakan sistem pembayaran, mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran tunai maupun non-tunai untuk kelancaran ekonomi. Kemudian memerlukan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan stabil pastinya. Yang ketiga, tugas Bank Indonesia itu kebijakan sistem keuangan, melakukan pengawasan makro prudensial, kemudian mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter dan kelancaran sistem pembayaran. Kebijakan yang dilakukan untuk mempengaruhi kondisi perekonomian melalui pengendalian likuiditas perekonomian untuk mencapai sasaran akhir berupa stabilitas harga dan mungkin juga pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Selanjutnya itu likuiditas perekonomian dapat dikendalikan melalui pengendalian uang beredar dari suku bunga atau instrumen moneter lainnya. Kemudian kebijakan moneter itu tidak terlepas dari 2 hal. Yang pertama itu sistem nilai tukar dan sistem devisa. Selanjutnya tuh independensi dan tujuan kebijakan moneter. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memberikan landasan legal bagi independensi, yaitu yang pertama inflasi. Inflasi merupakan satu-satunya tujuan kebijakan moneter. Yang kedua itu Bank Indonesia memiliki independensi dalam cara mencapai inflasi atau instrumen moneter dan institusional atau tidak ada campur tangan, intervensi, dan anggaran. Sementara sasaran inflasi akan diumumkan oleh pemerintah dengan bekerja sama dengan Bank Indonesia. Yang terakhir, pelarangan pemberian kredit kepada pemerintah atau tidak ada fiscal dominance.